Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat pagi atau selamat Waalaikumsalam. malam. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang pencemaran di laut yang sudah kami bahas. Oh, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Jasmine Latifah Haris, ada saya Ahmad Musagi Abi Hidayat, ada Rafif Napion, ada Dahlia, ada Nilam Aulia, ada Riza Hamim. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materi pencemaran suara di laut. Nah, baik, latar belakang dari topik kami adalah pencemaran suara di laut. Ini terjadi karena aktivitas manusia, misalnya lalu lintas kapal, pengeboran minyak dan gas, penggunaan sonar militer, sampai survei seismik. Nah, suara-suara ini bisa masuk ke dalam laut dan menyebar sangat luas, karena ternyata suara mengantarkan 4 kali lebih cepat daripada udara. Nah, kebisingan ini sangat berbahaya bagi aktivitas laut, mengganggu komunikasi, mengganggu navigasi, serta mengganggu kesehatan makhluk yang ada di laut, misalnya paus, lumba-lumba, dan ikan yang bergantung pada suara mencari makan, bermigrasi, dan berkembang biak. Baik, selanjutnya ada sumber pencemaran suara laut. Yang pertama itu ada lalu lintas kapal. Mesin kapal besar seperti kapal kargo, kapal pesiar, dan kapal nelayan itu menghasilkan suara bising terus-menerus di laut. Suara ini dapat mengganggu komunikasi dan navigasi hewan di laut. Yang kedua itu ada kegiatan industri lepas pantai. Aktivitas seperti pengeboran minyak dan gas serta pemasangan turbin angin di laut menimbulkan suara berfrekuensi rendah yang sangat kuat dan bisa menyebar jauh di bawah air. Yang ketiga itu ada sonar militer. Sonar militer ini digunakan untuk mendeteksi benda di laut menggunakan gelombang suara. Sonar berintensitas tinggi dari kapal militer bisa menjangkau ratusan kilometer dan dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran atau orientasi hewan laut. Yang terakhir itu ada survei seismik. Survei seismik ini memakai ledakan udara atau air gun untuk memetakan dasar laut saat eksplorasi minyak dan gas. Suara keras dari ledakan ini dipancarkan berulang kali dan dapat menyebabkan stres, bahkan kematian pada organisme laut. Jadi kesimpulannya, eh, jelas bahwa polusi suara di laut ini terutama berasal dari aktivitas manusia yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi. Tanpa adanya pengaturan dan pengadilan yang ketat, kebisingan laut ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas habitat akustik, serta membahayakan kelangsungan hidup berbagai spesies yang bergantung pada suara untuk keberlangsungan hidupnya. Baik, yang selanjutnya ada dampak dari pencemaran suara di laut. Ada dua. Yang pertama, dampak pada organisme laut. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi. Paus, lumba-lumba, dan ikan menggunakan suara untuk memanggil pasangan, mencari makanan, dan bernavigasi. Kebisingan membuat pesan mereka tidak terdengar. Yang kedua yaitu stres dan perubahan perilaku. Hewan dapat meninggalkan habitat, mengubah jalur migrasi, atau berhenti mencari makan. Yang ketiga, cedera fisik. Suara intensitas tinggi dapat merusak gendang telinga mamalia laut, bahkan memicu kematian mendadak. Yang keempat, gangguan reproduksi, yaitu menyebabkan penurunan keberhasilan kawin karena komunikasi terganggu. Selanjutnya, yaitu dampak pada ekosistem. Terdapat 5 poin. Yang pertama, cedera fisik.
Suara intensitas tinggi dapat merusak gendang telinga mamalia laut, bahkan memicu kematian mendadak. Yang kedua, hilangnya hewan kunci seperti paus dapat mengganggu rantai makanan, memicu kematian mendadak. Yang ketiga, gangguan reproduksi, penurunan keberhasilan kawin karena komunikasi terganggu. Yang keempat, hilangnya hewan kunci seperti paus dapat mengganggu rantai makanan. Yang terakhir, ikan yang menjauh dari daerah bising dapat menurunkan hasil tangkapan nelayan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rafif Napion. Silahkan Rafif Napion. Baik, yang selanjutnya adalah upaya pengendalian. Yang pertama, teknologi kapal lebih senyap, desain mesin dan baling-baling yang mengurangi kebisingan. Terus yang kedua, penetapan zona tenang laut, marine protected area, melarang kapal masuk ke wilayah habitat penting. Terus yang ketiga, pembatasan waktu aktivitas industri, menghentikan pengeboran atau survei seismik atau saat musim migrasi, paus atau ikan. Terus yang terakhir, regulasi internasional, Organisasi Maritim Internasional, IMO, dan Konvensi Hukum Laut, PBB, UNCLOS, mengatur tingkat kebisingan kapal. Baik, mungkin Dahlia bisa dijelaskan kesimpulan dari materi ini apa? Oke, baik. Jadi kesimpulannya, pencemaran suara di laut itu merupakan ancaman serius yang sering tidak terlihat tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan laut, mulai dari gangguan komunikasi dan migrasi hingga menurunnya populasi hewan laut dan hasil perikanan. Kebisingan yang dihasilkan oleh kapal, pengeboran sonar, dan survei seismik itu dapat menyebar luas karena air menghantarkan suara lebih cepat daripada udara, sehingga menuntut upaya pengendalian melalui teknologi kapal senyap, pembatasan aktivitas industri, penetapan zona tenang laut, serta penerapan regulasi internasional agar keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga. Baik, itu mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan ditanyakan kepada pemberi materi. Pertanyaan pertama dari saya, eh, baik. Pertanyaan pertama itu sejauh mana intensitas dan frekuensi pencemaran suara dari aktivitas manusia seperti kapal, pengeboran, sonar militer mengganggu sistem komunikasi dan navigasi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Seperti yang tadi sudah dijelaskan kan sumber-sumbernya seperti dari kapal, pengeboran dan sonar merupakan salah satu sumber penyebab pencemaran suara di laut. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Silahkan boleh langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi langsung saja, intensitas dan frekuensi pencemaran suara dari kapal, pengobaran dan sonar militer dapat sangat mengganggu sistem komunikasi dan navigasi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Mereka bergantung pada gelombang suara untuk berkomunikasi, mencari makan, dan menentukan arah. Ketika kebisingan buatan meningkat, suara alami mereka tertutup, menyebabkan disorientasi, stres, bahkan terdamparnya paus ke pantai. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menurunkan tingkat reproduksi dan mengganggu keseimbangan populasi mamalia laut tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Jasmine. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang pencemaran di laut ini.
yaitu bagaimana kebijakan internasional dan regulasi nasional dapat efektif menekan dampak pencemaran suara laut. Mengingat adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi seperti transportasi dan eksplorasi, serta keberlanjutan ekosistem laut. Mungkin bisa langsung dijawab, barangkali ada yang tahu. Oke, baik. Sebentar. Untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya pendekatan efektif itu perlu kombinasi seperti aturan teknis, manajemen ruang laut, insentif ekonomi, pemantauan dan penegakan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Contoh langkah spesifiknya itu yang pertama ada standar teknis dan desain kapal. Yang kedua itu ada pengaturan operasi, yang ketiga itu ada manajemen spesial atau dan perizinan berbasis resiko. Yang keempat itu ada kebijakan ekonomi dan insentif. Insentif yang kelima itu ada kolaborasi militer sipil dan protokol darurat. Yang terakhir itu ada pemantauan dan penegakan. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa cek di internet. Oke, baik. Terima kasih, Dahlia. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan-pertanyaan yang lain dari rekan saya, Riza Mim. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan bertanya ada dua pertanyaan. Itu yang pertama, hubungan jangka panjang antara pencemaran suara laut dengan perubahan pola migrasi ikan dan mamalia laut dampak pada ketahanan pangan manusia. Mungkin itu pertanyaan pertama saya, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari rekan saya Riza. Untuk hubungan jangka panjang terdapat 3 poin yang mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama ada mekanisme langsung, yaitu suara mengubah perilaku mencari makan, waktu migrasi, dan lokasi pemijahan atau peneluran. Selanjutnya, konsekuensi jangka panjang seperti perubahan distribusi dan produktivitas stok ikan, menurunnya hasil tangkapan di daerah tradisional. Selanjutnya, interaksi dengan perubahan iklim, yaitu memperburuk suhu dan arus yang berubah dapat memaksa spesies berpindah, ditambah kebisingan yang mengganggu navigasi atau pemilihan habitat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana pencemaran suara berinteraksi dengan pencemaran lain seperti kimia, plastik, suhu dalam memperburuk kondisi ekosistem. Untuk rekan saya boleh dijawab. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Rafif, Rafif Napion. Silahkan menjawab pertanyaan dari Riza Baik, Mim. saya akan menjawab dari pertanyaan rekan saya Riza. Yang pertama itu efek kumulatif dan sinergi. Contoh-contoh mekanismenya. Yang pertama yaitu stres fisiologi ganda, suara menyebabkan stres kronis. Terus yang kedua perubahan perilaku atau paparan polutan, perpindahan habitat akibat suara atau ruang yang terganggu. Terus yang ketiga, interaksi dengan suhu. Perubahan suhu mengubah propagasi suara, jarak jangkau sekaligus meningkatkan metabolisme. Mungkin itu saya yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semua yang sudah melakukan presentasi ini dengan baik dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan juga Riza Mim yang
ada beberapa kebingungan tentang materi pencemaran di laut ini. Mungkin selanjutnya adalah penutupan. Ini adalah akhir dari presentasi kami, Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada presentasi kali ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.